hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Salam, selamat malam saudara yang kasih dalam Kristus. Senang bertemu dengan saudara sekalian karena ini untuk pertama kali saya ada di tempat ini. Dan berpuji Tuhan karena anugerahnya kita boleh bersama-sama dalam persekutuan pada malam hari ini. Saya Rudi Silitonga, berumur 41 tahun, istri di Jakarta, bersama-sama kami melayani, dan dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Yang paling besar kelas 6 SD, yang paling kecil umur 4,5 tahun. Selama pelayanan 20 tahun ini, puji Tuhan sejak mahasiswa sampai hari ini Tuhan pimpin, baik penginjilan ke daerah maupun KKR, baik juga pelayanan mengajar di sekolah teologi maupun juga di gereja, penggembalaan dan konseling. Puji Tuhan ada kesempatan, dipercayakan Tuhan, ada kesempatan kita bisa bertemu dalam, kita kasih Tuhan tentunya dalam pertolongan Tuhan. Dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita minta pertolongan Tuhan untuk memimpin hati kita, membuka pikiran kita, dan memberikan kita hati yang gentar di dalam mendengar firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sapa, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan bertemu dengan saudara seiman, di mana kami ya Tuhan boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, firman yang menghidupkan jiwa kami, firman yang membawa kembali kami Tuhan kepadamu untuk mengingat anugerah dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menempatkan kami bersama-sama dalam waktu yang singkat ini untuk boleh memikirkan rahasia firman-Mu, dan lebih lagi dari itu Tuhan, melakukannya di hari-hari kemudian dalam hidup kami. Sertai kami Tuhan di dalam merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mencerahkan pikiran kami dan menolong kami mengerti, sehingga kami dengan tepat melakukan kehendak-Mu dalam keseharian kami sebagai pekerja di ladang yang Tuhan siapkan di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan hikmat dan kuasa-Mu, sehingga perkataannya membangun kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami sekalian yang mendengarkannya. Biarlah Engkau ya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan kami siap mendengar merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita ditanya sama sesama kita, kalau ditanya atau kita mungkin ditanya oleh orang lain, apakah tujuan hidup kita sebenarnya? Pernahkah kita merenungkan di dalam batin kita saat-saat kita sendirian, atau saat-saat kita sedang dalam pergumulan, atau saat-saat kita sedang mendapatkan sesuatu kesempatan? Apakah tujuan hidup kita yang sesungguhnya? Ada orang yang mengatakan tujuan hidupku adalah mencapai kesuksesan, jabatan. Ada yang mengatakan tujuan hidupku adalah untuk mendapatkan kekayaan yang semaksimal mungkin agar anak cucu dapat sejahtera. Ada yang mengatakan tujuan hidupku adalah si A itu harus digeser dari sekitar lingkungan kerja itu. Atau tujuan hidupku adalah sakit yang kuderita ini, atau sakit orang tuaku, atau sakit keluargaku bisa dapat dipulihkan sehingga saya harus bekerja keras. Ada banyak ragam kita bisa mencatat tujuan-tujuan kita hidup. Tetapi sesungguhnya Tuhan mencipta kita dengan tujuan aslinya apa? Ini yang menjadi perenungan hidup kita. Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan asli, tujuan awal mulanya, yaitu untuk memuliakan Tuhan, memuliakan dirinya, dan menikmatinya. Jadi tujuan Tuhan mencipta kita adalah untuk memuliakannya dan menikmatinya. Bukan berarti Tuhan kekurangan kemuliaan sehingga perlu dimuliakan. Bukan berarti Tuhan seperti haus kemuliaan, tidak. Kemuliaan Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap ada pada dirinya dan tidak pernah diganti oleh apapun. Tetapi ketika Tuhan mencipta seluruhnya, di sana dinyatakan dengan tegas, dinyatakan dengan secara jelas bahwa seluruhnya itu memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Langit, bumi, dan seluruh alam semesta itu memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Ada keagungan Tuhan di dalam karya penciptaan Tuhan. Namun seluruh yang menceritakan itu tidak seperti manusia, karena bukan makhluk pribadi. Khusus manusia yang ditempatkan Tuhan di bumi, satu-satunya planet di mana manusia itu sangat tepat ditempatkan di bumi ini. Karena beribu macam, berjuta macam planet yang ada di alam semesta ini. Begitu luar biasanya. Ditemukan banyak sekali galaksi-galaksi, ribuan. Dan sampai sekarang manusia belum bisa menembus tembok-tembok galaksi yang kita punya sendiri pun. Saudara, berarti Tuhan mencipta manusia itu bukan saja ditempatkan di bumi sangat berharga, tetapi Tuhan mau supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki sebagai makhluk pribadi yang memiliki satu tujuan, memuliakan Dia. Tuhan mempersiapkan segala fasilitas untuk manusia yang ada di bumi. Tuhan mempersiapkan semuanya di dalam diri kita sehingga kita mampu memiliki satu kemampuan berpengetahuan, mempunyai satu hati untuk mencari keadilan, dan tentunya kita punya hati untuk boleh punya pikiran bermoral dan menyembah Tuhan. Jadi Tuhan secara eksternal, Tuhan sudah mempersiapkan selama 6 hari. Secara internal, Tuhan mencipta kita sebagai image of God, sebagai gambar rupa Tuhan. Betapa agungnya penciptaan Tuhan itu atas hidup kita. Dan Tuhan menyusun sedemikian rupa indahnya kita. Karena keindahan itu Tuhan berikan dari dirinya sendiri. Saudara yang kasih dalam Kristus, tujuan yang mulia itu ternyata Tuhan lihat, ternyata manusia tidak taat kepada Tuhan. Manusia memberontak, Adam dan Hawa sebagai nenek moyang manusia satu-satunya, tidak ada Adam dan Hawa yang lain, tapi satu-satunya itu memberontak, dan akibatnya seluruh keturunannya menjadi jatuh dalam dosa. Sebab itu tidak ada satu orang pun yang dapat bermegah atau menganggap dirinya hebat sehingga dia menganggap orang yang paling terbaik untuk layak diterima Tuhan. Seorang pun tidak. Kita semua orang berdosa di mata Tuhan. Kita orang yang jahat, bahkan kecenderungan hati kita berbuat jahat. Bagaimana di dalam sejarah manusia? Kita melihat pada zaman Nuh, kecenderungan hati manusia itu jahat sekali. Mau meninggikan diri, mau menganggap remeh Tuhan. Tetapi Tuhan yang tidak suka dengan dosa, Tuhan yang benci dengan kejahatan, Tuhan menghukum dengan air bah itu. Lalu Nuh mendapat kasih karunia. Jadi Nuh diselamatkan Tuhan dan menjadi wakil manusia yang kedua setelah Adam. Karena semua antara Adam dan Nuh itu semua manusia habis. Lalu Nuh dengan 3 anaknya dan 3 mantunya itu meneruskan manusia sampai hari ini. Tapi kejahatan manusia tidak berkurang. Manusia makin hari makin jahat. Meninggikan menara Babel untuk menolak keberadaan Tuhan. Meninggikan menara Babel untuk meninggikan dirinya. Dan tidak mau memuliakan Tuhan. Terus menerus Tuhan memberikan nabi-nabinya, mengutus nabi-nabinya.
untuk manusia kembali kepada Tuhan, untuk manusia kembali menikmati anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan. Tetapi tetap saja manusia melakukan kejahatan. Abraham dipanggil dari penyembah berhala menjadi penyembah Tuhan. Keturunannya Ishak Yakub memberikan satu kerinduan untuk boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi tetap saja Israel sebagai umat yang dipilih Tuhan tetap berlaku jahat, tetap melakukan tegar tengkuk dan keras kepala. Sekalipun nabi-nabi diutus, tetap saja mereka keras kepala. Walaupun demikian, Tuhan tetap memberikan kasih karunia, memberikan anugerah kepada manusia di bumi ini. Kita bisa melihat orang kaya, orang miskin, orang baik, orang jahat. Menurut pemandangan kita bisa tahu sendiri. Sama-sama menikmati hujan yang sama, sama-sama menikmati sinar matahari yang sama-sama menikmati udara oksigen yang sama-sama menikmati alam semesta yang sama-sama menikmati sumber daya alam yang sama. Tidak pernah ada pilih kasih. Anugerah umum Tuhan diberikan bebas kepada semua manusia. Entah dia orang percaya, entah dia bukan orang percaya. Entah dia orang yang takut akan Tuhan, entah dia orang yang masih menyembah berhala. Entah dia tidak menerima Kristus sebagai Tuhan, entah dia mengaku Yesus sebagai Tuhan. Semua anugerah umum diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya tidak heran ada orang yang tidak percaya kepada Kristus, ada orang ateis, ada orang yang tidak takut kepada Tuhan, punya pengetahuan yang lebih tinggi daripada orang yang percaya. Itu sebabnya tidak heran ada orang yang betul-betul memberontak kepada Tuhan, tapi badannya lebih sehat, kehidupannya lebih makmur. Tapi tidak heran juga ada orang Kristen yang sungguh-sungguh lebih sulit hidupnya, lebih sukar, bahkan sakit. Anugerah umum tidak dibeda-bedakan kepada siapa. Tuhan turunkan atas kita sekalian. Karena itu, apakah itu tujuan terakhirnya? Tidak. Saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan menginginkan sejak semula manusia jatuh dalam dosa, yaitu orang-orang yang pilihannya itu kembali kepada Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan. Ini yang paling penting. Jadi anugerah umum boleh dinikmati oleh seluruh manusia, oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh seluruh kalangan, pemberontak atau tidak pemberontak, jahat atau tidak. Tetapi untuk anugerah keselamatan hanya diberikan kepada orang pilihan Tuhan. Tidak semua orang menerima anugerah keselamatan. Sebelum segala sesuatu dicipta, Allah sudah menetapkan bahwa hanya orang-orang pilihan saja yang menerima anugerah keselamatan. Dan siapakah orang-orang pilihan tersebut? Tentunya kita tidak bisa menerka-nerka. Tentunya kita tidak bisa menebak-nebak. Tentunya kita tidak bisa menghakimi orang lain. Entah kita sekarang bukan orang pilihan, saya percaya semua di sini orang pilihan Tuhan. Saya percaya itu karena saudara dan saya sama-sama menyembah Kristus. Siapakah orang-orang pilihan Tuhan? Karena apakah kita boleh dipilih Tuhan? Apakah karena kemampuan kita? Apakah karena amal perbuatan kita? Tidak. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena kebaikan Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama beberapa ayat yang penting untuk kita pikirkan bersama. Selain kita sudah mengetahui tujuan Allah mencipta manusia, kita membaca lebih dahulu dari 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30. 1 Korintus pasal 1 ayat 27 sampai 30. Allah memilih umatnya secara pribadi. Jadi anugerah Tuhan menetapkan bahwa umatnya dipilihnya secara pribadi. Mari kita merenungkannya dan membacanya ayat ini bersama-sama di dalam hati, dan saya akan membacakannya dengan bersuara. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi kita bukan lagi memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Itu anugerah keselamatan. Jadi kenapa kita bisa percaya kepada Kristus? Mengapa kita mengaku Allah itu Bapa kita? Mengapa kita bisa sujud menyembah kepada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dengan pengakuan iman yang ditetapkan oleh bapak-bapak gereja sejak abad kedua? Karena apa? Itu semua karena kita orang pilihan. Kalau tidak orang pilihan, tak mungkin dari hati kita percaya, dari mulut kita mengaku bahwa Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah yang esa, yang kita sembah. Allah yang memilih kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena jasa kita dan kehebatan kita. Itu sebabnya ayat 29 dikatakan supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Tidak boleh sombong jadi orang pilihan Tuhan. Jadi orang pilihan Tuhan tidak boleh angkuh, tidak boleh anggap remeh orang lain,
Tidak boleh menyatakan diri lebih hebat daripada orang lain, tidak. Justru karena dia orang pilihan, makin hari hidupnya makin merendah di hadapan Tuhan. Makin hari makin sadar bahwa hidupnya ini sebenarnya sama dengan orang lain, orang yang berdosa yang patut dimurkai Tuhan. Di dalam Roma 1 ayat 18 dikatakan, Allah murka dari surga atas segala kefasikan manusia. Mengapa Allah murka? Karena Allah sendiri benci dosa. Allah mau menghukum orang yang berdosa. Allah murka atas dosa itu, dan Allah akan menghabiskan manusia yang berdosa itu dengan hukuman kekal. Tetapi atas dasar apa kita tidak dimurkai lagi oleh Tuhan? Atas dasar apa kita beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan? Bukan karena kita sendiri punya kemampuan, punya kapasitas, punya kelayakan, tetapi sungguh-sungguh karena Allah telah memilih kita. Dikatakan di sini, bukan karena hikmat kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehormatan kita, dan bukan karena perbuatan kita, tetapi sungguh-sungguh karena Allah mengasihi kita dengan anugerahnya. Karena itu, saudara yang kasih dalam Kristus, hargailah anugerah Tuhan itu. Hargailah anugerah Tuhan itu, yang melampaui segala akal pikiran manusia, yang melampaui segala hikmat dan kemahiran manusia, yang melampaui segala kehormatan yang dicari dunia. Anugerah Tuhan itu lebih daripada sekedar hormat, kekayaan, kekuatan, bahkan perbuatan baik kita. Dia di atas segalanya. Karena kita sebenarnya seperti orang yang divonis mati. Hukuman mati itu sudah tiba dalam hidup kita. Tetapi dengan kasih-Nya, Dia mengangkat kita, mengambil kita, dan memindahkan kita dari kerajaan gelap itu, dari kerajaan dosa itu, masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Itu sebabnya dikatakan, melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah satu-satunya yang menjadi perantara, yang jadi penebus, yang jadi membawa kita kembali kepada Bapa untuk boleh menikmati pembenaran, justifikasi, untuk mendapatkan pembenaran oleh karena anugerah Tuhan, untuk mendapatkan hidup kita dikuduskan oleh karena anugerah Tuhan, untuk dapat kita ditebus oleh karena anugerah Tuhan. Kita berdosa kepada Allah, kita seharusnya dihukum Tuhan, kita harusnya orang yang jahat dan divonis bersalah. Tetapi di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, di dalam karya Anaknya yang tunggal itu, kita dibenarkan, bukan karena perbuatan kita. Kita disucikan. Status kita, orang-orang pilihan adalah orang-orang kudus, orang-orang suci. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang suci, bukan orang-orang cemar, bukan orang-orang bejat, bukan orang-orang yang melakukan kejahatan. Status kita adalah orang-orang suci. Status kita adalah orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dibayar lunas oleh darah Yesus. Jadi kita bukan milik kita sendiri lagi, kita milik Tuhan. Dan yang terakhir, status kita adalah orang yang diperdamaikan. Kita bermusuhan dengan Allah sebelumnya. Kita membenci firman sebelumnya. Kita tidak mau beribadah sebelumnya. Kita tidak mengenal Allah sebelumnya. Kita mungkin bermusuhan dengan orang lain sebelumnya. Kita mungkin bermusuhan dengan diri kita sebelumnya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita dipilih, maka kita diperdamaikan dengan Allah, diperdamaikan dengan sesama, diperdamaikan dengan diri kita. Ada orang tidak mau menerima kenyataan di dalam hidupnya. Kenapa saya harus begini? Padahal kalau dia sudah diperdamaikan dalam Kristus, dia harus bersyukur saya ada sebagaimana saya ada, karena Tuhan sudah menebus saya. Karena itu saudara yang kasih dalam Kristus, Allah memilih umatnya secara pribadi. Allah memilih umatnya secara pribadi. Ini anugerah Tuhan. Yang kedua, Allah memilih umatnya, domba-dombanya, dan menyerahkannya kepada Yesus Kristus. Saya membacakannya dari Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-26, 25 sampai 29. Ayat 25 sampai dengan 29. Allah memilih domba-dombanya yang diserahkan Bapa kepada Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Orang-orang Farisi itu, orang-orang yang tidak percaya itu kepada Kristus, mereka mengapa tidak percaya? Karena mereka bukan domba Tuhan. Jadi bukan dibalik, kenapa saya tidak percaya kepada Kristus sehingga saya tidak jadi domba Tuhan? Bukan. Kenapa banyak orang tidak percaya kepada Kristus? Karena orang yang tidak percaya itu bukan orang pilihan Tuhan, bukan domba-dombanya. Di ayat 26 jadi ayat kunci. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi kalau ada orang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ketahuilah bahwa orang tersebut, kalau sampai akhir hidupnya, dia tetap tidak percaya. Orang tersebut bukan domba Kristus.
Siapakah domba Kristus? Adalah orang-orang dari seluruh bangsa, dari seluruh suku, dari seluruh bahasa, dari seluruh kaum, yang ditarik, ditetapkan oleh Bapa, dibawa kepada Kristus. Itulah domba-domba. Jadi kalau kita adalah domba, pastilah kita akan mendengar suara Tuhan. Pastilah kita akan mengenal Dia secara pribadi. Dan pastilah kita akan mengikuti Dia. Cepat atau lambat, mungkin kita domba yang nakal, yang perlu ditarik-tarik dari depan oleh gembala. Mungkin kita domba yang nakal, yang perlu diketok kepalanya supaya jangan masuk jurang. Mungkin kita domba yang nakal, sehingga kita kena jerat dari si pencoba untuk kaki kita luka, baru ikutin gembala kita. Mungkin kita domba yang sering lalai mendengar suara Dia. Tetapi kalau kita domba, pasti cepat atau lambat kita akan ditariknya, digiringnya, dipimpinnya, diarahkannya ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Seperti yang dilakukan oleh Daud dalam Mazmur 23. Tuhanlah adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi di sana kita melihat, kalau kita adalah orang pilihan Tuhan, kita adalah dombanya, maka kita mendengar suara firman Tuhan. Kita punya antusias untuk baca firman Tuhan. Kita punya satu kerinduan untuk mengenal Dia secara pribadi. Kita punya satu kemauan untuk mentaati Dia, karena kita dombanya. Seekor domba itu tidak mungkin bisa melihat dengan jelas gembalanya, karena memang domba itu selain binatang yang lemah, juga dia punya penglihatan itu sangat terbatas. Dia punya ketajaman mendengar. Dia punya kepekaan membedakan suara gembalanya atau bukan. Itu sebabnya di dalam Alkitab selalu berbicara soal anak-anak Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan adalah domba. Dia tidak melihat dengan jelas siapa, tapi dia tahu ini suara Tuhan. Ini adalah gembalaku. Ini adalah yang memimpinku. Maka dia dengan peka, binatang domba itu biasanya seperti itu. Dan demikian juga kalau kita adalah dombanya Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan, kita dengan peka punya satu kehausan untuk makan rumput yang hijau, minum air yang tenang, yang gembala itu tawarkan. Kalau kita nakal, kemungkinan dipukul, kemungkinan dihajar, kemungkinan kita akan ditarik dia sampai kita betul-betul makan rumput yang hijau, bukan makan rumput yang kering, bukan makan minum air yang kotor. Ya seringkali ya kalau kita melihat hidup kita jujur saja, seringkali kita makan rumput yang kering, yang nggak ada maknanya, yang sia-sia, yang semuanya hampa. Seringkali kita dapat minumannya sudah kotor, sudah tercemar, sudah terpolusi. Siapa yang mau? Kita pasti tidak akan suka menikmati air yang kotor, yang tercemar, yang terpolusi. Kita juga tidak akan mungkin mau makan rumput yang kering. Tuhan sudah sediakan sebenarnya rumput yang hijau, air yang bersih, yang jernih, yang tenang. Lalu kenapa seringkali domba-domba Tuhan ini tidak mau mengikuti jalan Tuhan? Karena apa? Mungkin ada dosa yang belum diselesaikan. Karena apa? Mungkin ada keegoisan yang masih disimpan. Karena apa? Karena mungkin masih ada keangkuhan, merasa aku bisa karena aku mampu. Tidak, semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi Allah memilih kita sebagai dombanya untuk kita berjalan di belakangnya mengikuti Dia. Mari kita bersama-sama mengikuti Dia, mengiring Yesus, mengikuti jejak kakinya setiap hari. Janganlah kita mengikuti jejak kaki orang-orang dunia. Ketiga, Kristus memilih murid-muridnya, bukan murid-muridnya yang memilih Yesus. Ketika di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi kita dipilih Tuhan untuk menjadi murid, bukan untuk jadi guru. Kita, saya dan saudara sekalian yang ada di sini adalah murid. Tadi status kita apa? Orang suci, orang yang dibenarkan. Lalu status kita berikutnya adalah seorang domba, seekor domba. Sekarang dikatakan engkau murid. Kita adalah murid, sama-sama belajar. Tidak pernah seorang murid segera lulus kalau nggak pernah belajar. Kita akan belajar akan hidup ini. Begitu banyak pembelajaran. Itu sebabnya saya selalu bertanya kepada siapa saja kalau ada hal-hal yang sangat saya perlu tahu, karena saya tidak mengerti. Jadi saya perlu tanya, sekalipun sama orang yang dianggap remeh. Seringkali saya bertanya sama orang-orang yang dianggap orang remeh, tapi saya tanya, kenapa? Saya sering tanya sama orang-orang yang kumpulkan sampah. Pernahkah saudara bertanya, kenapa bisa dia dapatkan duit? Dari mana dia bisa tahu sampah ini berguna atau tidak? Sampah itu bisa laku dijual atau tidak? Sering kita berpikir, itu asal sampah saja. Tidak. Dia akan pilah-pilah dan akan beritahu ini harganya sekian, ini harganya sekian, ini harganya sekian. Dia akan tahu. Seringkali saya bertanya, seperti tadi saya bertanya, bagaimana itu proyek ini ke sini. Saya mendapatkan pengertian. Namanya belajar.
Jadi kita pun belajar akan hidup ini seperti itu, saudara. Kita ini mau belajar sebagai seorang murid yang mau mengerti apa yang guru ajarkan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia adalah guru yang teragung, Dia adalah Tuhan yang memimpin kita dalam pengajaran yang tidak mungkin sesat, yang tidak mungkin menuju kepada kebinasan. Mari kita belajar. Mari kita terus tingkatkan proses belajar kita. Belajar akan hidup ini, belajar mengenal diri sendiri, belajar mengenal teman kita, belajar mengenal keluarga kita, belajar mengenal pekerjaan kita, belajar akan pribadi Tuhan. Suatu hari saya baca satu buku, seorang pengkhotbah. Sangat heran sekali, biasanya seorang pengkhotbah tidak pernah belajar tentang hal-hal yang alami. Tapi dia baca satu buku, lalu dia pelajari. Tahu tidak, saudara? Di lautan itu, khususnya di Eropa, ada laba-laba laut. Pernah dengar? Laba-laba laut. Saya waktu baca kisah itu sangat kaget sekali. Saya langsung searching dan saya cari. Laba-laba laut itu, dalam laut itu ada laba-laba. Percis kayak laba-laba di darat. Dia buat pemetaan, buat gambar, buat seperti jaring-jaring itu. Dan bagaimana mereka itu dapat apa? Dapat udara. Yaitu dia keluar, lalu dia kumpulkan gelembung-gelembung udara di jari-jarinya itu. Lalu dia masuk lagi ke dalam, dia taruh lagi, dan dia susun itu seperti jaring laba-laba itu. Lalu dia buat sedemikian rupa. Sehingga dia bisa bertahan di situ, hidup, beranak, belajar tentang alam ini. Hamba Tuhan, kita pun semua belajar. Apalagi kita diberi kesempatan, diberi kemampuan, diberi kapasitas. Kita perlu belajar, seperti seorang murid. Mari kita belajar membenahi diri kita juga. Bagaimana mungkin alam semesta sudah kita lihat belajar. Belajarlah kepada semut, kata Tuhan di Amsal. Belajarlah kepada binatang-binatang yang lain. Belajarlah kepada tumbuh-tumbuhan. Salomo pun ditanya, belajarlah kepada bunga bakung. Kemegahan Salomo itu belum apa-apa dibandingkan keagungan bunga bakung. Belajarlah dari karya Tuhan yang ajaib ini. Belajarlah dari diri kita. Mari kita belajar. Banyak sekali. Sebagai orang pilihan Tuhan, mari kita sungguh-sungguh menjadi status sebagai seorang murid yang mau belajar. Yang berikutnya, Allah memilih kita karena anugerahnya untuk melakukan pekerjaan baik. Allah memilih kita untuk melakukan pekerjaan baik. Ini adalah tanggung jawab orang percaya. Kalau kita dipilih dengan satu tujuan untuk memuliakan Dia kembali, faktanya apa? Faktanya adalah kita melakukan pekerjaan yang baik. Do the best. For all job, for all works, do the best. Kerjakan yang terbaik. Apa saja, kerja yang terbaik. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita dipilih Tuhan bukan untuk melakukan pekerjaan yang sia-sia. Saudara dan saya dipilih Tuhan di dalam dunia pekerjaan dan pelayanan yang sama. Di mata Tuhan, seperti Martin Luther katakan, seorang tukang sapu sekalipun, kalau dia mengerjakannya untuk memuliakan Tuhan, sama di hadapan Tuhan dengan seorang hamba Tuhan, dengan seorang presiden yang melayani Tuhan di pemerintahan dan di gereja. Sama upahnya di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dia mengerjakannya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Karena itu, saudara, kalau kita orang pilihan Tuhan, pekerjaan yang baik itu apa? Yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Lalu do the best. Kerjakanlah itu seoptimal mungkin. Belajarlah terus untuk mengasah, menggali potensi yang masih ada. Menurut Einstein, sebenarnya kita itu cuma 2% menggunakan akal kita. Bayangkan 2%. Seperti Einstein. Einstein bilang aku cuma 2%. Thomas Alva Edison bilang, ya kalau sebagian besar 90% sebenarnya itu kerja keras. Sebenarnya intelektual kita cuma sedikit yang kita gunakan. Berarti sebenarnya semua orang pilihan Tuhan pasti mendapatkan lebih daripada orang-orang bukan pilihan Tuhan. Karunia dan talenta Tuhan tambah-tambahkan. Siapa yang setia pada talenta satu, akan ditambahkan satu lagi jadi 2. Siapa yang setia pada 2, akan tambahkan lagi. Itu sebabnya kalau kita sungguh orang pilihan Tuhan, ada satu tujuan, tanggung jawab. Pekerjaan yang terbaik yang kita kerjakan. Pekerjaan yang betul-betul menyatakan keagungan Tuhan yang kita ungkapkan. Bukan asal, bukan sesuka hati. Kita mengerjakan pekerjaan baik bukan untuk cari selamat, bukan untuk masuk surga, tidak. Karena status kita sudah di dalam kerajaan surga. Kita ini sudah ada di dalam kerajaan surga. Kecuali saudara tidak percaya kepada Kristus. Tapi kalau saudara sekalian di sini adalah percaya kepada Yesus, kita ini saudara menjadi warga kerajaan surga. Sama-sama oleh kerajaan surga. Lalu buah dari kepercayaan iman kita itu adalah melakukan pekerjaan yang baik, melakukan yang do the best. Itu sebabnya maksimalkan akal pikiran kita, maksimalkan tenaga kita. Sebentar saya istirahat, tidak. Saya baca semaksimal mungkin. 4 hari ini saya baca 2 buku yang tebal-tebal. Cepat sekali baca. Lalu apalagi? Cukup itu? Tidak. Olahraga semaksimal mungkin di kamar yang kecil. Sebisa mungkin. Terus apalagi? Berdoa. Pokoknya apa saja, pikirkan pekerjaan-pekerjaan besoknya. Tidak ada waktu untuk santai.
itu anak Tuhan. Tidak ada waktu untuk cari pekerjaan yang sia-sia. Tidak. Karena apa? Penghargaan kita kepada anugerah Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya kita nantinya akan menikmati sendiri apa yang kita boleh kerjakan. Waktunya kita akan nikmati sendiri. Suatu hari kita di sorga nanti, betapa sukacitanya kita nanti di sana. Karena apa? Kita bisa menghampiri Tuhan dengan Tuhan mengatakan, anakku, engkau sudah mengerjakan bagianmu. Masuklah ke dalam perjamuan yang kusiapkan. Saudara dan saya sama-sama punya kesempatan yang sama. Sekarang tinggal bagaimana kita mengerjakan. Yang kelima, Allah memilih kita supaya kita taat kepada Yesus Kristus. Allah memilih kita bukan supaya kita menjadi pemberontak, tapi jadi taat. Seperti Adam yang ditempatkan itu tadinya jatuh karena tidak taat. Tetapi karena kita dicipta Tuhan, baru lagi kita dipilih Tuhan kembali untuk kita taat. Itu kita bisa baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Saudara, kita dipilih Tuhan untuk taat. Sulit nggak taat? Sulit. Seringkali kita dari kecil sudah nggak taat. Nggak taat sama papa, nggak taat sama mama, nggak taat sama... Ya, kalau udah kerja juga biasanya penyakit lama itu sering muncul gitu ya. Biasa itu, kalau saya hanya bilang waktu saya bekerja, saya punya staff, waktu saya tanya, kenapa kamu sering terlambat? Kenapa kerjaanmu nggak pernah tepat waktu? Lalu dia cerita, Pak, saya dari kecil biasa memberontak. Saya masih kecil, biasa kalau guru ngajarkan suruh kerjakan tugas, saya akan tunda-tunda. Jadi itu terbawa, penyakit lama itu terbawa-bawa sampai kepada pekerjaan. Jadi orang itu terbentuk sekarang, bukan sekarang kita lihat. Lihat latar belakangnya, lihat apa yang sudah dia kena isi, apa yang telah dia gali selama ini. Kalau dia tidak pernah taat, dia malas, dan dia tidak pernah mendorong diri untuk rajin, sulit untuk maju. Itu sebabnya jangan cemburu kalau ada orang lain yang lebih taat, dia dapat cepat naik. Saudara, mari kita terus tingkatkan ketaatan kita kepada Kristus. Bukan supaya masuk surga, tapi karena saya sudah menerima anugerah Tuhan itu. Jadi karena anugerah itu yang mendorong saya taat. Keselamatan itu. Jadi kalau kita taat karena untuk mencari surga, itu bukan ajaran orang Kristen, bukan ajaran Alkitab. Ada banyak orang yang mengajarkan, taat dulu, kerjakan yang terbaik, buat amal perbuatan, baru kita masuk surga, dapat tiket ke surga. Karena apa? Amal baiknya sekian, taatnya sekian. Tidak. No, Tuhan sudah kasih dulu tiketnya. Tinggal mau kita gunakan untuk hal yang berguna, yaitu di dalam Kristus. Itu sebabnya saudara dan saya, bukan karena kekuatan kita. Yang terakhir, Allah memilih kita sebagai imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Mari kita baca 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. Kita membaca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. So, sudah dapat? Mari kita membacanya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9. 1-2 ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tanggung jawab kita adalah memberitakan perbuatan yang besar. Bukan harus teriak, bukan harus khotbah, tapi menyatakan kesaksian iman kita kepada orang lain melalui pekerjaan yang kita percayakan. Saya sering bertanya kepada, saya dulu juga pekerja, saya juga dulu PNS. 10 tahun saya PNS sambil part-time melayani. Tapi setelah jelas panggilan Tuhan, saya tidak mau main-main. Tegas saya mengambil keputusan keluar dari PNS. Tanpa 1 rupiah pun saya masuk PNS dengan sogok atau kenal orang di dalam. Tapi sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Setelah 10 tahun, Tuhan terus selama 10 tahun menggelisahkan saya. Saya sudah ngambil sekolah Alkitab malam, mengambil D3 di dalam sekolah teologi tapi part-time. Saya melayani di kampus di mana saja. Tapi Tuhan gelisahkan saya untuk saya full-time mengambil jadi hamba Tuhan. Itu sebabnya saya ngambil lagi sekolah teologi S2-nya. Saudara yang kasih dalam Kristus, mari kita boleh sungguh menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Tuhan mau sampaikan melalui kita adalah apa yang Tuhan sudah percayakan sekarang. Waktu bekerja, tak ada korupsi. Bukan waktu, bukan uang, bukan apa saja, semua didedikasikan kepada Tuhan. Karena waktu kerja bukan komitmen saya kepada bos, kepada perusahaan, kepada uang dan istri, tidak. Komitmen saya, dedikasi saya kerja adalah kepada Tuhan yang menganugerahkan itu kepada saya. Saudara, banyak orang yang bekerja bagus tapi mendadak blek. Kenapa? Stres. Kenapa tidak mau bersyukur? Ada orang yang terus bekerja, gak pernah ingat Tuhan, gak pernah mau bersandar kepada Tuhan. Orang seperti itu adalah orang yang menghabiskan waktu-waktu yang diberikan Tuhan kesempatannya untuk menikmati dunia ini begitu saja. Mari kita mencicipi sedikit surga yang ada di dalam dunia yang Tuhan sudah sediakan ini. Anugerah Tuhan itu mendahului semua kegiatan kita. Dan Tuhan sudah mempersiapkan di depan sebelum kita mengerjakan sesuatu. Ini anugerah Tuhan. Jadi sebelum kita memikirkan sesuatu,
Sebelum kita merancang sesuatu, sebelum kita mengerjakan sesuatu, Tuhan sudah menganugerahkannya di depan. Dan tinggal lagi kita peka menangkap momen itu. Dan kita boleh tangkap momen itu dengan apa? Peka dengar suara Tuhan. Bagaimana kita bisa peka dengar suara Tuhan? Bersihkan telinga kita dari suara-suara dunia. Bersihkan mata kita dari penglihatan dunia. Bersihkan hati kita dari hal-hal yang tidak beres. Itu perjuangan dan tanggung jawab kita. Kita sama-sama berjuang. Entah itu hamba Tuhan, entah itu pekerja, entah itu pemimpin, entah itu karyawan bawah, entah itu orang intelektual tertinggi, entah itu orang berpendidikan sederhana, entah itu orang-orang biasa, entah itu orang-orang terhormat. Tetap kita sama-sama berjuang untuk semakin dengan satu tujuan. Seperti tujuan asli, Tuhan mencipta kita, memuliakannya, dan menikmatinya. Mari kita menikmati Tuhan dalam hidup kita. Masih adakah sukacita di dalam hidup kita? Masih adakah sukacita di dalam hidup kita? Mungkin sukacita itu sudah dipendam dalam hati kita. Karena apa? Ambisi kita tidak tercapai. Karena apa? Pergumulan kita masih begitu panjang belum kita selesaikan. Karena apa? Dosa kita masih tersembunyi. Belum kita dengan jujur, Tuhan, aku orang berdosa. Aku orang lemah. Seringkali mulutku berdusta. Seringkali tanganku ringan. Seringkali kakiku melangkah ke tempat yang tidak benar. Seringkali pikiranku bercabang. Tuhan, aku mau serahkan. Jujurlah di hadapan Tuhan. Berkatalah di hadapan Tuhan. Dengan air mata, dengan penyesalan, dengan harapan. Tuhan, aku mau diubah oleh Engkau. Karena Tuhan mau anak-anak pilihan-Nya tidak hidup hanya seperti ini saja. Tuhan mau kita hidup sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Kita mau hidup kita berguna. Tentunya bukan di surga kita hanya jadi penonton orang-orang yang mendapat mahkota kehidupan. Tapi kita di sana pun dapat bagian mahkota yang disediakan Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam Kristus, orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang belajar menjadi murid Tuhan. Kita domba yang belajar sebagai murid yang taat mengikuti kehendak Tuhan. Mari kita benahi dari diri kita. Jangan lihat kanan kiri orang lain dulu. Ya seringkali itu firman untukmu aja itu, bukan untukku itu. Seringkali begitu. Ya kalau umpamanya ada orang yang tegur dosanya, itu lo itu gitu ya. Tidak. Mari kita cek diri kita. Evaluasi dan akui di hadapan Tuhan. Lalu minta komitmen di hadapan Tuhan. Seorang hamba Tuhan pernah berkata seperti Jonathan Edwards. Setiap minggu dia punya komitmen 70 kali. Setiap minggu dia baca 70 komitmen dia untuk jadi ubah oleh Tuhan. Dia bacakan. Lalu dia bilang, Tuhan, biarlah 70 komitmen ini dengan setia sampai mati aku kerjakan. Berapa banyak komitmen kita di hadapan Tuhan yang kita sudah langgar? Tahun lalu kita komitmen sama Tuhan untuk boleh dirubah oleh Tuhan. Mungkin kita waktu persekutuan keluarga kita pernah janji. Mungkin waktu tahun baru kita pernah janji. Tapi berapa banyak sudah kita langgar komitmen itu? Mari kita perbaharui terus menerus. Tuhan menunggu kita dan menanti-nantikan kita untuk berseru terus kepada Tuhan. Maukah saudara dan saya bersama-sama dirubah oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkaulah yang telah memilih kami atas dasar anugerah-Mu, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kehormatan kegagahan kami, tapi sungguh karena pertolongan kemurahan hati-Mu Tuhan. Kami orang-orang pilihan-Mu, domba-domba gembalaan-Mu, murid-murid-Mu yang terus mau dibimbing dan mau belajar dari-Mu. Tuhan, sertailah kami dalam pekerjaan kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerjakannya dalam takut akan Tuhan dan menikmati Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Biarlah kami boleh mengisi hati kami dan hidup kami dengan satu tujuan, memuliakan Engkau seperti yang Engkau perkenan. Biarlah firman-Mu termeterai di batin kami dan terus mengaung di dalam pikiran kami, sehingga kami diinsapkan, diingatkan, didorong lagi untuk melakukan yang terbaik, mengoptimalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada, dan terus berpikir ke arah Tuhan yang memberikan berkat itu atas kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berkomitmen, mendedikasikan diri bagi Tuhan, meninggalkan semua perbuatan jahat, menolak semua kecemaran dan kenajisan dosa, dan kami mau hidup suci, karena Engkau sudah memberi status kudus kepada kami, oleh karena darah Yesus Kristus. Biarlah kami sebagai warga kerajaan sorga, kami boleh sungguh menghargai anugerah-Mu dengan tanggung jawab yang murni, yang tulus, yang suci dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, sertailah kami, topanglah kami, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan.